Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Untuk dialog siang ini kami akan membahas toleransi beragama di Indonesia. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama Pak Zuhairi Misrawi, intelektual muda NU. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum. Dan juga saya sudah bersama Pak Romo Muji Sutrisno, budayawan. Selamat siang, Pak. Dan terima kasih bisa hadir di studio JAK TV. Oke, Pak Zuhairi, mungkin saya mau tanya ke Bapak dulu ya. Indonesia sebagai negara ketiga terbesar dengan banyak agama, bagaimana menurut Anda toleransi antar umat beragama yang ada di negara kita saat ini? Ya, kalau kita lihat bahwa toleransi itu sangat baik di negeri ini, karena kita mempunyai tradisi, mempunyai kebudayaan, bahkan mempunyai ideologi negara yang sangat luar biasa, yaitu Pancasila, di mana kesadaran tentang kebinekaan, kesadaran tentang kemanusiaan, tentang keadilan itu menjadi basis dalam kita bernegara. Nah, oleh karena itu, jika dibandingkan dengan dunia Islam yang lain, misalnya di Timur Tengah, atau mungkin dengan Malaysia dan Singapura, kita boleh berbangga bahwa harmoni dan toleransi di antara umat beragama itu begitu sangat luar biasa. Misalnya bagaimana Bung Karno membangun gereja katedral dengan Masjid Istiqlal, itu luar biasa. Itu konteks harmoninya. Nah, tidak hanya di ibu kota, tetapi kalau kita lihat di Pamekasan, di Madura, ada Masjid Syuhada, Masjid Agung Syuhada dengan gereja di depannya. Itu juga sama berhadapan-hadapan. Ketika jam 3 lonceng gereja berbunyi 3 kali, lalu azan asar berbunyi. Itu luar biasa. Yang tidak kita temukan di negara-negara manapun. Maka sebenarnya hazanah toleransi yang sangat luar biasa ini harus diperkuat menjadi hazanah yang, sekali lagi, bahasa milenialnya membangun kolaborasi, kerjasama. Saya dengan Romo Muji kenal lama, saya juga murid beliau di STF. Inilah contoh toleransi, bahwa saya yang NU, lulusan pesantren, kuliah di STF di Arkara yang Katolik, belajar dari profesor-profesor, guru-guru besar Katolik. Jadi kolaborasi seperti inilah yang menurut saya dibangun sehingga toleransi beragama kita, toleransi yang konstruktif, yang membangun kebangsaan. Tapi Pak Zuhairi, bagaimana untuk menjaga dan memperkuat dan memelihara toleransi ini antara umat di Indonesia? Ya, memang harus banyak bertemu ya. Harus banyak bertemu. Saya dengar dari cerita Gus Dur, karena bulan Desember juga adalah bulan Gus Dur. Gus Dur ketika masih kecil, itu persahabatan kakeknya, bapaknya dengan umat agama-agama lain itu sangat luar biasa. Sehingga ketika tumbuh menjadi tokoh bangsa, Gus Dur itu mencerminkan dari sosok yang betul-betul membangun kebinekaan, kebersamaan di antara umat agama. Maka perjumpaan-perjumpaan, dialog-dialog lintas agama itu diperlukan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana berkarya dalam konteks kebangsaan. Bagaimana kami agama-agama mengentaskan kemiskinan, bagaimana memerangi korupsi, bagaimana membangun pendidikan kita gitu. Jadi menurut saya memang kolaborasi ini yang harus terus dibangun ke depan, sehingga toleransi kita semakin kuat, sehingga Pancasila kita semakin kokoh dan bermakna dalam kehidupan berbangsa kita. Baik, Pak. Mungkin Pak Romo bisa ditanggapi bagaimana menurut Anda juga toleransi antara umat di Indonesia saat ini? Ya, kalau Gusmis ya, Gusmis ini ya hubungan guru murid itu sudah lama sekali. Ini hanya contoh aja bahwa saya dengan Gus Dur juga dekat sekali. Sampai dengan Gus Dur, lalu dengan tokoh-tokoh yang Muhammadiyah yang lain, mereka mengatakan bagus sekali. Di Indonesia ini kita beda agama, tetapi sama keimanan, religiositasnya itu. Nah, di jalan kebudayaan itu kita dengan mudah akan meniti apa yang baik sebagai nilai untuk toleransi ini. Dan itu Pancasila itu cukup sekali untuk dihidupi ke sana. Maka tadi Gusmis sudah mengatakan bahasa shalom untuk kita, keselamatan itu dalam bahasa ekonomi dan sosial adalah keadilan, dan kemudian kita toleransi satu sama lain. Itu yang pertama. Lalu berikutnya saya kira tantangan ini Indonesia sudah akan habis, akan hancur kalau tidak toleransi. Tapi justru karena perbedaan dan kemajemukan itu dirawat terus sampai hari ini,
Itu lalu kita melihat kenapa kalau orang mulai berantem dalam jalan politik, kekuasaan, kepentingan itu lalu pecah gitu. Tapi ketika jalan kebudayaan, merawat dengan pendidikan, toleransi segala macam, gotong royong masuk, itu juga malu menjadi kekuatan di situ. Nah, kalau soal itu mau menarik, coba lihat peribahasa. Apa yang dihayati oleh nenek moyang kita, yang ditularkan kita. Sayangnya dulu kita suruh ngafalin kan. Itu misalnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu ketika kita masuk ke suku yang lain, agama yang lain, kita menghormati itu sendiri. Maka sebenarnya toleransi, kalau saya mau mengatakan, tidak hanya tadi sudah dikatakan Gusmis bagus, kolaborasi penting, tapi juga belajar lagi. Ketika kita krisis menghadapi kekuasaan ini, rebutan kuasa segala macam terutama Pilpres kemarin, mari kita kembali ke kebudayaan lagi. Karena di sana itu ada local wisdom, life wisdom. Itu yang menjadi kekuatan di sana. Ini harus dihidupi terus. Iya, tapi Pak Romo, tapi ada sisi lain juga ya, karena seringkali isu radikalisme ini sekarang menjadi berita. Jadi saya mau tahu tanggapan Pak Romo mengenai radikalisme ini. Nah, di sini saya mau memasukkan pada kita ini sebenarnya punya 3 kebudayaan. Satu lisan, yang ngomong begini merajut enak ngomong-ngomong ya kan, saling di mana di warung kopi, lalu yang generasi milenial juga itu. Yang kedua budaya tulis. Nah, yang ketiga digital. Nah, ini kan kita tahu sekali betapa kuatnya anda ini, yaitu media massa ini, yang post-truth itu kebenarannya adalah kebenaran masing-masing semua, dan itu menegasi semua kebenaran yang mutlak, dan mereka dengan enak aja ke situ. Maka bahaya sekali. Jadi saya kira mesti tadi itu yang dihancur leburkan oleh hoax dan segala macam itu, selain tadi harus ada aturan yang jelas ya mengenai media sosial ini, tapi saya kira proses penyadaran proses penyadaran yang dari awal, dari TK, SD segala macam, untuk soal radikalisme ini adalah mari ini kita bersama-sama di keluarga aja, beda antara anak sulung, anak yang tengah, beda watak kan. Jadi kita harus kembali melatih hidup bersama dalam perbedaan. Baik. Kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah di Newsroom.